Saudara-saudara sekalian, saya ingin sharing kisah yang menarik, mujizat Tuhan Yesus yang direkam di dalam kitab Injil, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ada dua kisah. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menyembuhkan satu orang yang sakit kusta. Ada di Lukas pasal yang kelima, ya. Ada juga di Matius, ada juga di Markus, ya. Yesus menyembuhkan satu orang sakit kusta yang sakitnya parah. Jadi kulitnya sudah putih semua gitu. Dan orang yang sakit kusta ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau Engkau mau, aku bisa sembuh. Ya, kalau Engkau mau, aku bisa sembuh." Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau sembuh. Pergilah kepada imam, persembahkanlah korban seperti yang diatur oleh Musa." Ya, kata Tuhan Yesus kepada orang itu, "Dan jangan cerita kepada orang-orang lain bahwa aku telah menyembuhkan engkau." Tapi ternyata orang ini setelah pergi ke imam, mempersembahkan korban, tidak bisa ditutup mulutnya. Dia memberitakan, menyaksikan kehebatan, kekuasaan Tuhan yang menyembuhkan penyakit kustanya secara ajaib. Itu ada di Lukas 5, ya. Ada juga di Matius dan Markus, kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan satu orang yang sakit kusta. Kisah yang lain ada di Lukas pasal yang ke-17, ya. Di Lukas pasal yang ke-17, saat itu Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Jadi ada 10 orang sakit kusta. Mereka bergerombol, ada di perbatasan Galilea dan Samaria. Begitu ya, 10 orang. Dan mereka minta, "Tuhan, tolong sembuhkan kami." Dari jauh mereka teriak. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka, "Pergilah kepada imam-imam." Ya, jadi mereka masih sakit kusta itu jalan ke tempat imam. Tujuannya apa? Pergi ke tempat imam, seperti yang tadi orang sakit kusta yang satu orang tadi mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Musa, kemudian dinyatakan sembuh. Padahal waktu itu yang 10 orang itu belum sembuh. Lalu mereka berjalan menuju tempat di mana mereka bisa menemui imam-imam. Ketika mereka berjalan, di tengah jalan itu, sembuhlah mereka. Ya, sembuhlah mereka. Ajaib, mujizat, ya. Dan kemudian setelah mereka sembuh, dari 10 orang ini ada satu orang yang pulang, yang datang kepada Yesus dan berterima kasih, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyembuhkan dia. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Aku kan menyembuhkan 10 orang, di mana yang 9? Ya, itu kisah yang kedua. Hanya satu orang yang kembali untuk mengucap syukur, dan Alkitab mencatat, Injil Lukas mencatat, bahwa orang itu adalah orang Samaria. Ya, orang Samaria. Artinya apa? Orang yang sebetulnya tidak bergaul dengan orang Yahudi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kedua kisah tentang Yesus menyembuhkan orang sakit kusta ini? Yang pertama, dari sisi orang yang sakit, ya, baik yang satu orang maupun yang 10 orang, ya, kedua kelompok dalam kisah ini, dua-duanya minta tolong kepada Tuhan Yesus. Yang pertama mengatakan, "Tuhan, kalau Engkau mau, aku akan sembuh." Yang kedua dari kejauhan teriak, "Tuhan, tolong kami, sembuhkan kami." Gitu ya. Saudara-saudara, minta tolong itu penting, ya, minta tolong itu penting. Kita ini diciptakan sebagai manusia sosial, makhluk sosial, saling berinteraksi, saling membutuhkan. Tidak semuanya kita bisa kerjakan sendiri. Kita perlu pertolongan orang lain dan kita perlu menolong orang lain. Tapi dalam kisah ini bukan saling tolong menolong antar manusia. Itu baik, itu nilai-nilai yang baik sebagai makhluk sosial. Tapi kita ini ciptaan Tuhan yang serba terbatas, dan kita ini butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita butuh pertolongan Tuhan, dalam
studi kita butuh pertolongan Tuhan. Dalam bergaul kita butuh pertolongan Tuhan. Dalam pelayanan kita butuh pertolongan Tuhan. Dalam mencari jodoh kita butuh pertolongan Tuhan. Dalam membina keluarga kita butuh pertolongan Tuhan. Banyak sekali hal yang kita lakukan. Tidak satu pun di mana kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Sayangnya tidak banyak yang sadar akan hal itu. Kita sering merasa mampu, aku bisa melakukannya sendiri, aku bisa mengatasinya sendiri. Padahal sesungguhnya kita ini butuh pertolongan Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha sempurna. Kita ini sangat terbatas, limited. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara, jadi kisah ini mendorong kita untuk dalam setiap situasi, dalam setiap tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, kita minta pertolongan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan berarti kita tidak persiapan dengan sungguh-sungguh, bukan itu artinya. Kita melakukan yang terbaik semampu kita, tapi kita menggantungkan diri pada kekuatan Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan yang penuh kuasa. Begitu ya. Jadi mendorong kita untuk diingatkan kembali setiap hari, setiap aktivitas, setiap kegiatan. Minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kuasa Tuhan menaungi kita dan setiap hal yang kita lakukan. Dalam segala aspek, berkeluarga, bekerja, pelayanan, bergaul, semuanya. Dalam studi juga minta pertolongan Tuhan. Nah, saudara, orang yang minta tolong itu menunjukkan ada dua hal. Ya, orang yang minta tolong itu menunjukkan ada dua hal. Yang pertama adalah menunjukkan rendah hati. Ya toh? Kalau kita minta tolong kepada orang lain, minta tolong kepada Tuhan, kita menyatakan God atau orang lain siapapun itu, God, kalau kepada Tuhan, God, aku tidak mampu melakukan sendirian, aku perlu Engkau. What a humble statement. Ya, itu adalah suatu ungkapan kerendahan hati, mengatakan aku tidak bisa sendirian tanpa pertolonganmu Tuhan. Ya, itu yang pertama, minta tolong itu sikap yang rendah hati. Yang kedua, minta tolong itu adalah tindakan iman. Ya, the act of faith. Ingat, tadi orang yang pertama itu berkata kepada Tuhan Yesus, jika Engkau mau, aku sembuh. Dia bukan bilang jika Engkau mampu, aku akan sembuh. No, orang itu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi mau atau tidak mau is another business, another issue. Ya, maka itu orang itu mengatakan kalau Engkau mau, aku pasti sembuh. Itu imannya orang itu. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan Yesus, whatever yang kita minta tolong, entah minta tolong supaya kita bisa lulus ujian, entah minta tolong supaya dapat jodoh, dapat pekerjaan, menyembuhkan penyakit, apa saja yang kita minta tolong, memulihkan hubungan yang rusak, kita percaya dengan teguh Tuhan mampu melakukannya. Dia mau atau tidak, another issue. Dia melakukannya sekarang atau besok atau lusa atau tahun depan is another issue. Tapi Dia mampu. He is able. That is the act of faith. Itu minta tolong. Bukan hanya humble, bukan hanya rendah hati, tapi ungkapan iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Perhatikan yang 10 orang tadi, yang teriak dari kejauhan, Tuhan tolong sembuhkan kami. Tuhan bilang apa? Pergi ke tempat imam. Padahal mereka masih sakit loh. Ya, pergi ke tempat imam itu tujuannya apa? Tujuannya mempersembahkan korban kalau mereka sudah sembuh. Tapi lihat 10 orang ini. Meskipun hanya satu yang pulang berterima kasih, 10 orang ini dengan iman melangkah berjalan menuju ke tempat para imam. Padahal waktu itu masih sakit kusta. Tapi kemudian di tengah jalan karena iman mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dengan ajaib. Jadi saudara minta tolong adalah tanda kerendahan hati dan the act of faith. Humility and the act of faith. Iman. Ya. Itu dari segi yang minta tolong. Sekarang dari segi Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang menolong. Ada 2 hal yang saya belajar yang sangat menguatkan saya, yang uplifting, memberi semangat, encouraging saya. Yang pertama, Tuhan Yesus menolong semua orang.
ya, tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus tidak hanya menolong orang yang sehat, orang yang sakit juga dia tolong, ya, kalau dalam kisah ini. Dan sakit kusta itu atau lepra itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi obatnya adalah antibiotik. Sekarang ini kalau sakit kusta bisa sembuh setelah minum antibiotik 1-2 tahun, ya. Zaman Yesus belum ada antibiotik, ya. Dan selain itu, kusta itu bukan penyakit baru. Dari perjanjian lama sudah ada kusta. Kalau masih ingat Naaman itu, ya, Naaman sakit kusta, masuk sungai Yordan 7 kali, keluar sembuh, mujizat, tanda ajaib, ya, itu. Nah, kusta itu dikutuk. Kalau orang sakit kusta, dia dianggap najis. Jadi bukan cuma sakit jasmani, tapi najis secara rohani. Kalau orang menyentuh dia, orang yang nyentuh dia ikut najis. Itu kusta. Jadi kusta dianggap bukan hanya sakit jasmani, tapi juga sakit rohani, najis. Nggak bisa bergaul, nggak bisa bekerja, nggak bisa punya community, hidupnya lonely, sendirian, ya, nggak bisa nyentuh apa-apa. Dia duduk di kursi, dia berdiri, kemudian orang duduk di kursi yang dia dudukin tadi, orang yang duduk tadi jadi najis juga. Jadi dia sangat lonely, sangat kesepian hidupnya. Kenapa tadi yang 10 orang itu bergerombol? Ya karena mereka sama-sama sakit kusta. That is the community. Mereka nggak bisa bergaul dengan orang sehat. Ya, perhatikan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, yang 1 orang ini, apa yang dilakukannya? Dia mengulurkan tangannya dan dia menjamah orang itu. Ya, harusnya theoretically Yesus menjadi najis, tapi enggak. Justru yang sakit kusta sembuh. Ada orang yang mengatakan begini, kalau orang biasa kena sama orang yang najis, dia jadi najis. Tapi kalau Tuhan Yesus kena sama yang najis jadi tahir. Luar biasa, ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Tapi ini intinya, dia tidak takut untuk menjamah yang najis. Dia tidak takut sama sekali, ya. Dia mau melayani. Meskipun kita kotor, meskipun kita berdosa, meskipun kita punya penyakit yang menular, meskipun kita miskin, meskipun kita dari latar belakang yang rusak keluarganya, Tuhan mau menolong kita. Tidak ada yang terlalu buruk, tidak ada yang terlalu kotor, tidak ada yang terlalu hina untuk Tuhan, sehingga Ia tidak mau menolong kita. Dia mau untuk menolong kita. What a good news. Betapa berita baik yang sangat encouraging bahwa Tuhan kita itu mau menjamah kita, mau mendoakan kita, mau berbuat mujizat bagi kita, mau memeluk kita, mau menggendong kita. Meskipun kita ini berdosa dan kotor, latar belakangnya buruk, tidak pandai, tidak tampan. Ya, Tuhan menolong bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena ketampanan kita, tapi karena kasih karunia, kasih sayangnya kepada kita. Tuhan menolong semua orang. Tidak ada yang terlalu buruk untuk ditolong Tuhan. Ingat ini. Maka itu jangan takut dan jangan ragu minta tolong kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan menolong, ya, ketika Tuhan menolong, Dia menggunakan kuasanya yang luar biasa, ajaib, mujizat, ya. Tuhan tidak pakai antibiotik, dijamah sembuh. Yang 10 orang lebih hebat lagi. Jangankan dijamah, tidak diapa-apain, cuman disuruh berjalan dengan iman sembuh. Luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan dialami. Tanda-tanda ajaib kita saksikan. Kuncinya apa? Kalau kita merendahkan diri, minta tolong supaya Tuhan, kuasa Tuhan menaungi kehidupan kita, menaungi pekerjaan kita, menaungi keluarga kita, menaungi pelayanan kita. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tanda-tanda ajaib itu akan dinyatakan. Dimulai dari mana? Rendah hati dan the act of faith. Remember, dari sisi Tuhan, Tuhan menolong semua orang. Tidak ada yang terlalu jahat, terlalu buruk untuk tidak ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan menolong, the power, His power, itu dinyatakan. Mujizat yang luar biasa. Tanpa antibiotik loh.
tanpa obat loh. Jamahan tangannya menyembuhkan. Bahkan yang tidak dijamah juga sembuh. Ya, luar biasa. Sekarang bagian yang ketiga, responnya. Satu orang yang sakit kusta tadi dibilangin sama Tuhan Yesus, kamu jangan ngomong-ngomong ya, aku sudah menyembuhkan engkau. Tapi dia tidak bisa tutup mulutnya. Dia ngomong kemana-mana bagaimana Tuhan telah menolong dia. Ajaib ya. Jadi tentu kisah ini bukan mengatakan bahwa si sakit kusta yang sembuh ini tidak taat kepada Tuhan Yesus. Bukan itu isunya. Kisah ini mengatakan bahwa kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, kalau engkau mengalami kuasa Tuhan, maka ada sesuatu yang unstoppable dari dirimu. Kamu terus ingin menyaksikan mengenai kebaikan Tuhan itu. Engkau menyaksikan kuasa Tuhan itu. Engkau ingin menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Itu adalah kesaksian yang tulus. Itu kesaksian yang sungguh-sungguh. Itu bukan kesaksian yang dipaksa-paksa. Bukan kesaksian yang palsu. Itu the unstoppable power. Keluar dari hati, dari mulut. Menyaksikan God is good, God is love. He cares for me. He did something great in my life. Tuhan melakukan semuanya dengan keajaiban. Kita tidak bisa berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, orang yang susah bersaksi itu punya tanda tanya besar. Kalau ada orang Kristen susah bersaksi, apakah dia betul-betul mengalami kebaikan Tuhan? Apakah dia betul-betul mengalami kasih sayang Tuhan? Apakah dia betul-betul mengalami Tuhan? Kalau kita betul-betul mengalami kehadiran Tuhan, kebaikannya, kasihnya, there is an unstoppable power di dalam hati ini yang keluar terus ingin bersaksi. Yang kedua, dari 10 orang yang disembuhkan tadi, ada 1 orang yang pulang kepada Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, responnya yang satu bersaksi, yang kedua mengucap syukur. Kita sering dibilangin ya, kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Amin. Itu firman Tuhan, Tesalonika. Kata-kata Paulus, dalam segala sesuatu mengucap syukurlah selalu. Tapi kadang-kadang kita merasa terpaksa mengucap syukur gara-gara firman itu. Sebetulnya hati tidak mau mengucap syukur. Tapi firmannya bilang harus mengucap syukur senantiasa. Diajari sama guru agama mesti mengucap syukur senantiasa setiap hari dan seterusnya. Saudara-saudara, mengucap syukur itu harusnya sesuatu yang tulus juga dari dalam hati. Karena apa? Sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Nah, memang banyak yang lupa mengucap syukur. Itu realita. 90% dari orang yang mengalami kebaikan Tuhan tidak mengucap syukur. Hanya 1 out of 10 return to give thanks to the Lord. Cuman 1 dari 10 yang pulang pada Tuhan Yesus mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Dan orang ini bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria. Ini sindiran, tamparan kepada orang Yahudi, bahwa orang-orang yang beragama benar sekalipun seringkali lupa mengucap syukur, padahal sudah mengalami begitu banyak kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Justru yang Samaria, justru yang kafir, justru yang agamanya lain, pulang kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Dia. Ya, nah saudara-saudara, itu yang kita pelajari. Semuanya dimulai dari mana? Dari teriak minta tolong. Ayo kita biasakan ya, minta tolong kepada Tuhan. Jangan merasa sok kuat, jangan merasa sok mampu, jangan merasa sok aman. Kita perlu Tuhan, ya. That is the sign of humility and the act of faith. Nomor 2, kalau kita sudah minta tolong sama Tuhan, ya, Dia akan menolong kita. Tidak peduli betapa beratnya problem kita, tidak peduli apa latar belakang kita, tidak peduli seberapa buruknya kita, He will help. Kalau kita minta tolong dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Dan kalau Dia menolong, ya, kalau Dia menolong with His power, bukan human power, tapi divine power, miraculously, ya, miraculous deed. Dia akan melakukan tanda-tanda ajaib dalam kehidupan kita. Responnya apa? Simple. Give thanks to the Lord. Dan kemudian bersaksi, nyaksikan kebaikan Tuhan, nyaksikan kemurahan Tuhan, nyaksikan kasih sayang Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Dari 3 bagian ini, minta tolong, Tuhan bekerja, respon mengucap syukur, dan bersaksi. Ada 1 kata yang penting, yaitu sincerity. Sincere, tulus. Ya, itu kata yang penting. Ya,
Jangan minta tolong karena Pak Eri bilang suruh minta tolong. Jangan minta tolong karena firman Tuhan bilang suruh minta tolong. Jangan minta tolong dari dalam hati. Ngomong sama Tuhan, God, kalau kamu ndak nolong aku, kalau ndak ada power yang bekerja dalam hidupku dari kamu, aku ndak akan mampu berbuat apa-apa. Sincere from our heart, asking God help. Jadi bukan doa yang basa-basi. Jadi ketika itu sign of humility is a sincere humility. Ketika itu act of faith, sincere act of faith. Ya, itu the key, sincerity. Nah, setelah Tuhan bekerja dengan mujizatnya, kita ngucap syukur. Bukan ngucap syukur karena disuruh Pak Eri, ngucap syukur karena sincerely mengalami kasih Tuhan yang meluap. Ya, bersaksi bukan karena disuruh bersaksi, bukan, bersaksi karena sincerely, tidak bisa nahan kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan harus disampaikan kepada orang lain. Sincerity. Nah, saudara, itu kisah menarik yang saya pelajari minggu yang lalu, menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan saya. Belajar hidup tulus dan sincere, membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena dari sana dimulai segala pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan reveal dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Dan hasilnya apa? Kita menjadi saksi Yesus. Sincere witness of God. Ya, bukan cuma saksi, tapi saksi yang tulus, yang memang tidak bisa di stop untuk menyaksikan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. So, God bless you. I wish you all the best. Ya, belajar hidup tergantung kepada Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan mengucap syukur selalu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.